Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kesempatan kali ini kita boleh berjumpa ya dalam vlog kali ini. Dan puji Tuhan, ini semua karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang terjadi di setiap kehidupan kita. Karena pada akhir zaman ini saudara, kita memperhatikannya dengan zaman yang ada. Seringkali dengan zaman yang ada mempengaruhi faktor iman kita, sehingga ada kalanya kita mengalami stagnasi iman di dalam mengiring Tuhan. Tapi puji Tuhan, pada kali ini kita berkesempatan lagi saudara boleh dapat mendengarkan kabar sukacita, ya, kabar kesukaan sorga, supaya setiap kita, siapapun kita yang ada di bawah kolong langit ini, yang rindu mendengar firman Tuhan ini, ya, Tuhan ingin supaya kita tetap dikuatkan oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, mendatangkan berkat sukacita di dalam kehidupan setiap kita jika firman Tuhan itu tetap ada dengan kita. Sebab dengan firman Tuhan setiap waktu saudara dan saya dikuatkan oleh Tuhan. Karena itu pada kali ini kesempatan yang ada untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang selalu merindukan Tuhan, yang selalu menginginkan hadirat Roh Kudus dengan firman Tuhan. Karena itu mari sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang singkat, saya rindu mengajak kita semua, saudara yang menyaksikan tayangan ini, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan, kita akan masuk di dalam rumah firman Tuhan. Pada kali ini ketika kami akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan turut bekerja di dalam iman percaya kami untuk selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami umat-umat yang susah dihidupkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan, bahkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pun yang terikat dengan kuasa-kuasa roh jahat, semua terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan firman-Mu ini Tuhan adalah kekuatan bagi kami, pelita bagi kami untuk di setiap waktu dimanapun kami pergi dan berada. Karena itu rapi kami semua, setiap pemirsa pendengar yang ada, setiap hati kami Tuhan, supaya setiap firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap lubuk hati kami, dan ini semua boleh bertumbuh berbuah lebat, terutama bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau ambil alih dalam pelayanan firman Tuhan saat ini, dan di akhir dari firman Tuhan, Tuhan biar mujizat-Mu terjadi bagi setiap jiwa-jiwa, bagi setiap para pemirsa pendengar yang menonton siaran ini mengalami mujizat dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Nah, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Seringkali kita sebagai orang yang percaya, ya, di mana kita mengalami yang namanya stagnasi iman,
Dan ketika kita mengalami stagnasi iman, ada kalanya kita seolah-olah memundur dari keyakinan iman kepada Tuhan. Tapi malam ini saudara, saya tidak akan berkata-kata panjang dalam pelayanan firman Tuhan, karena sebentar saya akan fokus dalam doa kesembuhan. Sebab saudara yang sudah mengikuti program ini, ya, saudara boleh melihat hal-hal yang Tuhan buat lewat pelayanan kami. Ya, orang-orang disembuhkan dari penyakit, yang terikat dengan kuasa gelap dilepaskan, bahkan yang lumpuh tidak bisa berjalan mudah dibuat Tuhan berjalan. Bahkan saudara boleh mendengar waktu yang lalu ada orang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan memakai pelayanan ini yang tidak bisa bernafas lagi, karena Roh Kudus akan bekerja di akhir zaman 2 kali lipat. Dan saudara yang percaya, saudara yang meyakini firman Tuhan bahwa itu adalah Allah yang berbicara di dalam setiap kita, ini akan mendatangkan mujizat, mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi saudara dan saya. Nah, puji Tuhan, ya, firman Tuhan berbicara dalam kitab Matius, bahkan dalam kitab Markus. Dan jika saudara percaya kepada Tuhan, saudara yakin penuh kepada Tuhan, ya, Yesus berkata bahwa kepada murid-muridnya, engkau bukan saja cuma memindahkan pohon ini atau gunung, ya, ke tempat yang lain, asal saja tidak bimbang sedikit pun, maka apa yang dikatakan itu akan tunduk di setiap perkataan orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Allah Roh Kudus bekerja di balik dari perkataan iman kita. Sebab firman Tuhan berkata, jika kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada dengan kita. Maka setiap perkataan kita akan menghasilkan kuasa yang luar biasa, mengalahkan setiap kuasa-kuasa roh jahat, melepaskan orang dari keterikatan kuasa iblis, bahkan setiap penyakit, kelumpuhan, kebutaan, ya, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan. Dan Tuhan berkata, asal saja engkau tidak bimbang, tapi percaya. Saat ini saya berbicara tentang kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Kenapa kita mengalami stagnasi dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan iman kita? Seringkali ketika faktor-faktor yang mempengaruhi kita, di mana iblis melepaskan masalah, melepaskan tantangan, melepaskan pergumulan atau penyakit. Ada kalanya di dalam masalah pergumulan kita mengalami yang namanya kecemasan, ya. Kita mengalami yang namanya ketakutan. Seringkali kita berkata, ya Tuhan, apakah ini akan dijauhkan daripadaku dengan masalah ini, Tuhan? Mungkin saya akan mati dengan penyakit yang menimpa saya. Nah, seringkali ketika kita ada dalam pergumulan, hal ini, pergumulan ini, masalah ini mempengaruhi imanensi kita, mempengaruhi perjalanan iman kita. Dan di situ ketika kita cemas dalam masalah, ketika kita mengalami ketakutan dalam masalah, di situ letak iblis menghantam dan membawa kita ke dalam kebinasaan. Di situ iblis berperan aktif dengan luar biasa, yaitu dalam posisi Anda mengalami kecemasan. Ya, pada saat ini, jika saudara ada masalah, jika saudara dalam pergumulan hidup, satu hal saya katakan, jangan mengalami kecemasan sedikit pun. Saya katakan, di setiap masalah, di setiap pergumulan, Allah ada di dalamnya. Artinya jika saudara masuk ke dalam badai persoalan, Tuhan ada di dalam badai. Tuhan ada dalam persoalan. Tuhan menggendong kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Asal saja saudara jangan bimbang sedikit pun. Asal saja saudara percaya kepada Tuhan dan percaya dengan kesungguhan hati, maka kepercayaanmu, imanmu akan menghasilkan kuasa dari Tuhan, menghasilkan mujizat dari Tuhan, di mana Allah mengenal setiap iman kita. Sebab firman Tuhan berkata, jika kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah ada, maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihi, yang menyenangkan hati Tuhan, yang selalu berpegang pada Tuhan. Dan iman kita kepada Tuhan, Tuhan sangat perhitungkan, dan Tuhan membela saudara di setiap masalah. Karena itu, pada saat ini, pergumulan apapun, asal saja engkau percaya, engkau tidak bimbang, kata Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas berkata dalam kitab Matius, bahkan dalam kitab Markus, ya, Tuhan selalu mengingatkan, ya, bahwa kepercayaan itu dibutuhkan sekali oleh Tuhan. Iman kita dibutuhkan oleh Tuhan. Sebab jika kita percaya Tuhan ada, Roh Kudus itu sangat peka. Dia tahu berarti kita membuka hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, stagnasi terjadi dalam perjalanan iman kita. Oleh karena seringkali kita kurang percaya, oleh karena kita kurang yakin apa Tuhan mau tolong dalam masalah atau tidak.
Apakah Tuhan akan buka jalan dalam bisnis, dalam perusahaan yang sudah mulai terancam ya untuk gulung tikar ya, atau usaha Anda ya, apapun yang usaha yang Anda bangun seringkali membuat Anda ketakutan karena faktor-faktor yang mempengaruhi engkau mengalami yang namanya kurang stabil ya, mengenai stabilitas dalam usaha Anda. Saudara mengalami kemunduran dalam usaha, itu seringkali membuat Anda takut. Tetapi saya katakan malam ini, jika Tuhan sudah memulai usaha dalam hidupmu, jika Tuhan sudah menolong Anda untuk membuka suatu usaha, engkau para bisnismen, engkau para pengusaha, percaya jika hal ini terjadi di dalam engkau, berarti Allah yang memulainya, berarti Tuhan yang memulainya. Kalau Tuhan sudah memulai dalam kita, Tuhan tidak akan tinggalkan kita dalam masalah. Kalau Tuhan sudah memulai usaha itu, Tuhan pasti tuntun saudara. Begitu juga sebaliknya bagi saudara yang mengalami masalah dalam pergumulan hidup secara pribadi ya, maupun keluarga, rumah tangga, atau di mana anak-anakmu yang sedang mengejar prestasi ya, yang engkau sekolahkan mereka, atau saudara ya, anak muda engkau yang ada dalam masa-masa kuliah, engkau ada di dalam kehidupan di mana engkau mencari suatu ketetapan dalam kehidupan ya, mencari suatu stabilitas hidup atau mencari masa depan Anda. Saya katakan satu hal, jangan alami yang namanya ketakutan, jangan berikan kesempatan yang namanya kecemasan. Jika engkau dalam masalah, engkau ada dalam pergumulan, ingat Tuhan ada di dalam persoalan. Engkau anak muda dimanapun engkau berada, saat ini saya katakan Tuhan ada bersamamu, Tuhan ada di balik pergumulan, Tuhan ada di balik dari setiap masalah. Engkau yang sedang duduk di bangku kuliah ya, engkau sedang menuntut ilmu, jangan takut masa depanmu, semua serahkan penuh kepada Tuhan. Asal saudara jangan bimbang, saudara jangan takut. Anak muda, Tuhan ada di setiap persoalanmu. Tuhan ada, karena itu datang kepada Tuhan. Angkat imanmu dengan penuh keyakinan. Kalau Tuhan mau menolong orang lain, Tuhan juga akan menolong engkau. Hai anak muda, di dalam masalah apapun engkau, Tuhan pasti bela. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang selalu datang dan bergantung, berharap penuh dalam iman kepada Tuhan. Saudara dalam rumah tangga, dalam keluarga juga ya. Kalau engkau mengalami yang namanya pergumulan tentang perekonomian, ya, tentang ekonomi dalam rumah tangga, ya, tentang finansial, jangan khawatir ya. Tuhan itu tahu setiap masalah kita, Tuhan tahu. Tuhan hanya membutuhkan keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan iman yang kita harus bangkitkan setiap waktu, bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan tetap bela. Maka itu akan menjadi kenyataan dalam kita. Seperti dalam kitab Ayub berkata, apa yang engkau cemaskan, justru itu yang akan menimpamu. Jadi pada saat ini, sedikit pun, sekecil pun kecemasan, jangan mendapat peluang, mendapat kesempatan di dalam hidup saudara. Jangan. Karena itu merupakan kegagalan untuk selama-lamanya ya. Karena itu pada saat ini putuskan kecemasan, putuskan yang namanya keraguan-raguan, apalagi percaya kepada Tuhan. Itu harus terus dan terus, jangan stuck, jangan berhenti. Ingat, dalam persoalan Tuhan ada, dan hilangkan semua kecemasan. Maka Tuhan berkata, kalau engkau berani percaya, yakin dengan iman, maka Tuhan menolongmu. Saudara akan menerima jawaban yang indah dari Tuhan. Nah puji Tuhan, saat ini mari jangan berikan kesempatan bagi kecemasan, karena itu adalah roh iblis yang ingin mengambil kesempatan di dalam hidupmu untuk merebut berkat-berkat Tuhan, untuk merenggut kehidupanmu, bahkan nyawamu ya. Alkitab berkata iblis datang mencuri, merusak kehidupanmu, bahkan dia membunuh kehidupanmu, dan terakhir dia akan membinasakan ke dalam neraka selama-lamanya. Neraka berbicara tentang penghukuman api kekal ya, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi saudara yang buka hati, yang sungguh-sungguh, saudara akan melihat kemuliaan Allah, saudara akan melihat pertolongan Tuhan, bahkan surga yang mulia saudara akan menikmati selama-lamanya dengan Tuhan. Nah saudara yang mengalami yang namanya sakit penyakit ya, apapun penyakit, saat ini saya katakan bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil ya. Kita manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, sebab Tuhan sanggup melakukan bahkan jauh lebih besar, kata firman Tuhan, dari apa yang saudara pikirkan dan saudara doakan. Karena itu jangan khawatir, jangan cemas. Penyakitmu terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan penyakit saudara ya. Satu kesaksian, ada seseorang yang mengalami stroke keempat ya, bahkan sudah mau masuk stroke tahap kelima ya. Istri saya seorang medis ya, seorang perawat,
seorang pegawai negeri tapi bekerja di bidang kesehatan, dinas kesehatan yang ditugaskan ke salah satu rumah sakit besar yang ada di Kota Manado. Dan mereka katakan dia akan mati. Dan ketika saya pergi kunjungi, diminta untuk, ya mereka minta untuk doakan. Saat itu saya coba mengajak berbicara kepada dia, walaupun dia tidak bisa berbicara, tapi dia masih bisa mendengar, dia bisa memahami apa yang saya katakan. Dia cuma menjawab dengan cara mengangguk, menggambarkan di mana dia merespon apa yang saya katakan tentang kuasa Tuhan itu, tentang Tuhan. Saudara, ketika didoakan, seketika orang ini tulang-tulang dari bagian kaki-kakinya dia mengalami yang namanya kekuatan baru. Ya, dia mulai coba bertindak berdiri perlahan-lahan. Ya, dan pada akhirnya dia mengalami pemulihan total. Seketika waktu itu Tuhan menyembuhkan dia, dan dia boleh mulai berbicara. Padahal sebenarnya sebelumnya dia tidak bisa berbicara lagi karena dia mengalami kelumpuhan otak, ya, kelumpuhan saraf otak, dan dia mengalami bisu dan dia tidak bisa bicara. Tapi puji Tuhan, dia boleh bicara, dia boleh berdiri, ya, dia boleh berjalan, ya, bahkan dia bisa lebih lagi, dia lari, ya. Puji Tuhan saudara, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Ya, nama saya Bosi Monde. Saya memberikan satu saksian di mana saya pernah diserang oleh stroke yang keempat kali. Namun saat ini saya merasa sehat, saya merasa puas karena pujian Tuhan. Saya didoakan oleh pendeta Wensi Repi, dengan saya sampai saat ini saya bisa sembuh, saya bisa kembali, puji Tuhan, saya bisa berdiri, saya bisa berjalan sempurna, puji Tuhan. Saya bersyukur. Saya senang Tuhan telah bermaksud bagi saya. Saya telah bisa sembuh kembali dan iblis telah dikalahkan. Amin. Saya puji Tuhan. Saya menurut saya Tuhan punya maksud tersendiri bagi saya. Saya sudah sembuh. Terima kasih pendeta Revi dan terima kasih banyak telah menyembuhkan saya, telah berdoa untuk saya. Tuhan telah sembuhkan saya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya sembuh dari stroke, dari segalanya. Saya sudah sembuh. Saya ingin bersehat, Tuhan. Terima kasih banyak. Ini saudara boleh melihat saudara Vijay, ya, di mana orang tuanya, mamanya mengalami penyakit gula, ya, kurang lebih waktu itu diperiksa sekitar berapa ya kadar gula dalam darah, ya, 400-an, ya, mendekati 500. Orang biasanya kalau mengalami penyakit gula darah, apalagi sudah mendekati 500, 400-an, 500, itu kalau tidak mampu bisa drop, artinya mati saudara. Dan banyak kasus mengalami kematian ketika gula darah naik sampai ke 400, bahkan 300 saja ada yang langsung drop mati. Ini sudah 400 mendekati 500. Dan pada waktu itu dokter berkata bahwa ya ibu dari saudara Vijay harus dioperasi pada saat itu, harus cepat dioperasi. Jika tidak, ya, dia akan menjalar di mana kakinya, ya, akan mengalami yang namanya busukan, dan dia harus dipotong karena penyakit gula darah. Dan malam itu sesudah, ya, di mana ibadah pelayanan penginjilan di salah satu rumah sakit diadakan, mereka mendengar kabar bahwa saya sementara bikin ibadah kesembuhan ilahi, minta tolong datang ke pasien yang dimana akan dipersiapkan untuk operasi. Sebelum dioperasi kami rindu untuk beliau didoakan supaya mudah-mudahan perjalanan operasi itu ditolong oleh Tuhan. Tapi saudara, pada malam itu ketika saya mendengar seseorang yang mengalami masalah berat, saya hanya berkata, Tuhan, ini bukan dari Tuhan, tetapi ini didatangkan oleh setan penyakit, iblis penyakit,
yang akan menghancurkan setiap kehidupan kita umat manusia. Dan ketika kita mati dalam kelemahan tubuh, ya saudara, dan waktu itu di mana orang tuanya belum mengenal Tuhan ya dengan benar, dalam keadaannya jauh dari Tuhan. Jadi saya berpikir Tuhan kemungkinan kalau dia meninggal, dia akan masuk ke dalam neraka. Karena firman Tuhan berkata, ya, ketika hidup yang kita buat dalam dunia ini, apa yang kita tabur di dalam dosa-dosa kita, maka satu saat kita akan menerima di dalam neraka. Dan malam itu saya berdoa, Tuhan tolong campur tangan supaya biar mujizat Tuhan bekerja. Ya. Ibu Stini boleh melihat mujizat Tuhan, dan jika dia melihat mujizat Tuhan, saya yakin dan percaya dia akan berdiri memuji kemuliaan Tuhan. Bahkan keluarga, semua anak-anaknya, saya yakin dan percaya. Karena itu Tuhan buat mujizat, sebab iman kita saudara bukan hanya mendengar janji-janji. Ya. Saya tahu siapapun kita manusia di bawah kolong langit ini, ya, kita tidak butuh yang namanya janji, tapi bukti. Alkitab berkata ya, di mana orang Yahudi, orang Yunani ada perbedaan. Yang satu minta tanda, satu minta bukti. Ya. Dan biasanya kita membutuhkan bukti. Kalau ada bukti, kita percaya Tuhan itu ajaib. Dan malam itu, singkat cerita saya berdoa. Ketika didoakan, puji Tuhan, ya, 2 hari kemudian saya dengar sudah pulang rumah. Dan ketika saya tanya konfirmasi apa yang dialami dan apa yang dikatakan dokter, dia katakan bahwa ya, dia mengalami penurunan penyakit yang menusuk, ya, di mana penderitaannya dia berkurang. Dan ketika dokter periksa, gula darah dari 400-an mendekati 500. Tiba-tiba sekejap malam itu, ya, Tuhan berproses dalam tubuhnya. Dia turun menjadi 225 ya kalau tidak salah. 225. Sesudah didoakan, gula darahnya turun secara drastis. Itu mustahil kalau dia bisa turun dari 400-an 500 mau turun ke 250. Itu saudara butuh proses yang panjang, bukan cuma berhari-hari, berbulan-bulan, ya. Bahkan bisa saja dia mati, ya. Kebanyakan orang mati kalau sudah di atas 400-an itu bisa drop mati. Tapi puji Tuhan, malam itu dia mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan. Besoknya dokter periksa, tidak jadi dioperasi karena ada penurunan drastis gula darahnya. Dan berikutnya dokter langsung suruh, ya sudah, pulang. Dan mereka minta pulang karena ada perubahan. Dan kaki yang sudah putus, sudah meleleh saudara, tulangnya di kaki yang sudah putus, meleleh oleh karena gula darah yang basah, gula basah. Tiba-tiba mulai Tuhan munculkan kembali kaki yang sudah mulai putus, ya, dia bertumbuh kembali oleh bilur-bilur Yesus, oleh nama Yesus, oleh bilur Yesus. Penyakit dikalahkan, penyakit disembuhkan, dan kaki kembali bertumbuh dan mengalami kesembuhan total dari Tuhan. Masih banyak lagi, ya, banyak lagi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan kami. Ya, karena itu pada saat ini, mari saudara buka hati. Kita hanya butuh kepercayaan kepada Tuhan, asal saja tidak bimbang. Dan apa yang saudara minta kepada Tuhan, percaya bahwa saudara telah menerimanya, maka kata firman Tuhan, kata Tuhan, maka hal itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati, ya. Kita saudara semua yang mendengar program ini, dan saya percaya, ya, dengan keyakinan iman kepada Tuhan, dengan kepercayaan kepada Tuhan, saudara akan melihat mujizat dari Tuhan. Yang sakit, percaya saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Saudara yang mengalami masalah pergumulan tentang ekonomimu secara pribadi atau secara, ya, dalam keluarga, rumah tangga, percaya akan turut campur tangan. Di balik dari khotbah ini, saya akan berdoa bagi masalahmu, bagi problem yang kau alami. Saudara, anak-anak muda dimanapun saudara berada, percaya Allah akan masuk di dalam hidupmu. Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada saudara. Karena itu buka hati pada saat ini. Ya, saat ini buka hati. Ya. Saya rindu berdoa mengimpartasikan kuasa Tuhan kepada saudara dimanapun saudara berada. Saudara yang terlepas dengan kuasa-kuasa iblis, percaya malam ini roh jahat itu akan terlepas. Kita akan klaim dia, sebab dia tidak ada kapasitas lebih. Ketika dia diusir dari sorga, Lucifer diusir dari sorga, ya, dia hanya datang untuk membodohi manusia di bawah kolong langit ini. Dan dia adalah roh penipu yang akan
mencelakakan saudara untuk pergi ke dalam neraka dengan segala tawaran dosa-dosa yang ada. Tapi ingat malam ini, ya, ingat saat ini, saudara percaya kepada Tuhan, serahkan masalahmu, dan engkau bertobat, engkau datang kepada Tuhan, masalahmu akan ditolong oleh Tuhan. Dan saudara yang sakit, apapun penyakitmu, malam ini, saat ini, dibalik dari doa, Tuhan akan berproses dalam hidupmu. Saudara akan mendapati tubuhmu sudah disembuhkan Tuhan. Besok engkau bangun, besok hari saudara sudah berjalan dalam kemenangan dan kemuliaan, dalam kesehatan yang Tuhan sediakan. Karena itu, mari arahkan tanganmu di layar. Ya, saya akan berdoa. Saya percaya kalau Tuhan sudah menyembuhkan orang-orang lain, saudara dimanapun engkau berada, engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh mendengar kesaksian, bahkan orang yang mati ketika kami doakan, Tuhan turut bekerja. Ketika mereka buka hati, ya, yang sudah tidak bernafas dari jam 3 subuh di ruangan medis, ya, di ruang di mana dia mengalami kegagalan paru-paru, organ tubuhnya, paru-paru tidak bisa berfungsi, sudah dibuat tindakan oleh para medis. Ya, di situ istri saya sebagai medis yang ada, dia katakan mereka sudah dari subuh bahkan sampai jam 12, jam 1, jam 2 siang, bahkan jam 3 sore mereka tidak dapat lagi nafasnya, nadinya tidak bisa. Tetapi puji Tuhan, ketika pergi berdoa, saya hanya berdoa kepada Tuhan, meminta biar Tuhan buat mujizat dengan cara Tuhan bekerja. Seketika itu, sesudah didoakan, tiba-tiba orang ini dibangkitkan oleh Tuhan, dan mereka keluarga melihat kemenangan. Jiwa seseorang yang terkurung dalam dimensi alam roh ditarik kembali keluar dari alam roh untuk masuk ke dalam tubuh jasmani. Dia mengalami kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan, angkat tangan di mana saudara berada. Saya akan berdoa dari tempat ini, dari kawasan ini. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di tempat ini, Tuhan ada di sini, Tuhan akan masuk ke dalam rumahmu, di mobilmu, jika engkau di mobil, ya, engkau ada di tempat pekerjaanmu. Percaya Roh Kudus ada di sampingmu. Saya akan berdoa, meminta. Karena ketika kita meminta, Tuhan akan dengar doa kita. Yang penting saudara dengan iman percaya. Saudara percaya Tuhan hadir, saudara pasti mengalami mujizat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu, arahkan ke layar yang ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap para pendengar pemirsa yang ada, yang mengikuti program ini, tentang kepercayaan iman kami kepadamu telah dibangkitkan kembali oleh firman-Mu saat ini. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada setiap pendengar yang ada, saudara-saudara yang sudah mendengar siaran ini, mendengar khotbah ini, setiap tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau turun tangan, Engkau lihat masalah mereka, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi, setiap penyakit dilepaskan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Malam ini dipatahkan dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang tertutup jalan, masalah finansial, masalah ekonomi dalam rumah tangga dan keluarga, bahkan secara pribadi, lepas pribadi, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama Tuhan, sama yang tertutup jalan, dibukakan jalan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati saat ini oleh Tuhan. Percaya engkau diberkati. Besok engkau bangun, besok engkau melihat kemuliaan Allah itu ada di dalam keluargamu, ada di dalam hidupmu. Engkau mengalami kemenangan dan sukacita dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa setiap mereka yang terikat, saudara-saudara yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, dengan kuasa-kuasa roh jahat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kirim kuasa Tuhan. Roh Allah ambil alih, sama dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yai kuasa setan, lepaskan yang kau ikat dalam nama Yesus. Sembuh, terlepas, dipulihkan, dipulihkan, dilepaskan. Jika penyakit sudah disembuhkan dan yang terikat terlepas saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis diusir dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, dan saat ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap penyakit, apapun penyakit yang mengikat setiap tubuh anak-anak Tuhan, saat
saat ini dalam nama Yesus mujizat sudah terjadi. Engkau di rumah sakit, bangun, bangkit, angkat tilammu, pulang dan berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang terikat oleh kuasa gelap dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kali ini waktu yang kesempatan yang ada, ya, kita boleh mendengar kabar sukacita Tuhan, ya, pengharapan dari Tuhan bahwa di dalam Tuhan terletak segala kekuatan yang tidak terbatas. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas sedikit pun. Percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam hidupmu. Dan Tuhan sudah mendatangkan mujizat bagimu. Saat ini engkau mengalami kemenangan dari Tuhan. Engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mujizat sudah terjadi. Karena itu percaya, jangan bimbang sedikit pun. Ya, jangan cemas sedikit pun. Puji Tuhan, dari tempat ini, ya, kami ucapkan, ya, terima kasih bagi saudara yang sudah mengikuti program yang ada, dan kami akan tetap berdoa kepada saudara supaya Tuhan akan menolong terus menjaga saudara, ya, melindungi saudara dimanapun saudara pergi dan berada. Puji Tuhan, Tuhan berkati bagi kita semua dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, dan shalom, sampai kita berjumpa kembali dalam momen dan kesempatan berikutnya. Tuhan